أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الحاضرون المسلمون، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, sungguh sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman kita bersama bahwa cita-cita tertinggi yang diperintahkan kepada kita oleh agama adalah bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Didorong oleh rasa keinginan untuk mendapatkan kedua hasanah ini, maka setiap kita bermunajat kepada Allah, senantiasa kita menutup doa kita dengan doa yang mengarah kepada mendapatkan kedua hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berdoa, ya Allah, berikan kami di atas dunia ini hasanah kebahagiaan dan berikan pula kami hasanah kebahagiaan di akhirat, serta selamatkan kami dari api neraka. Kaum muslimin yang terhormat, pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana dan apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hasanah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah memerintahkan kita untuk mencapai hasanah. Allah juga menunjukkan cara untuk mendapatkan hasanah. Lalu bagaimanakah caranya Allah menunjukkan dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan kedua ini? Itulah Allah kirimkan agama untuk kita. Allah kirimkan petunjuk untuk kita, yang dimana apabila agama dan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ada jaminan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka kita tidak akan pernah merasa khawatir dan malah tidak pernah merasa rusuh di dalam hidup di dunia ini, karena kita akan mendapatkan hasanah itu. Kaum muslimin yang terhormat, lalu apakah isinya agama? Secara umum agama itu isinya ada dua. Pertama adalah al-awamir, ada perintah-perintah. Yang kedua isinya adalah an-nawahi, ada larangan-larangan. Ketika agama itu berisi perintah, maka itu adalah untuk dilaksanakan, dan orang yang tak mengindahkannya akan diberikan ganjaran dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan apabila yang dituliskan di dalam agama itu berupa larangan, maka itu adalah untuk ditinggalkan, dijauhi. Dan apabila kita masih mengerjakannya, maka ketika itu pula kita akan diberikannya. Nah, oleh karenanya siapakah yang mendapat jaminan untuk mendapatkan hasanah dunia dan hasanah di akhirat? Maka orang yang mendapat jaminan ini adalah orang yang melaksanakan imtithalul awamir wa ijtinabil nawahi. Orang-orang yang mendapat jaminan untuk mendapatkan hasanah adalah orang yang melaksanakan segala perintah dan tentunya meninggalkan segala larangan. Kaum muslimin yang hormat, maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan salah satu bentuk kajian agama di dalam proporsi ini. Islam telah menggariskan bahwa kesempurnaan seorang muslim di tengah-tengah kehidupan apabila yang bersangkutan telah bergerilya, bolak-balik, tawaf, pulang pergi di 3 tempat. Apabila ketiga tempat ini telah kita tempuh setiap hari, setiap saat, ada jaminan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat menunggu kita. Lalu manakah yang 3 macam ini? Yang pertama adalah rumah al-bait. Agama memerintahkan kepada kita agar kita punya rumah, punya tempat tinggal yang jelas, punya alamat yang jelas. Kita tidak boleh tinggal di mana-mana saja. Itu adalah identitas kita. Siapakah orangnya? Salah satu di antara yang perlu diketahui, di mana tinggal. Orang gunung tinggal di gunung, orang pantai tinggal di pinggir laut. Siapakah orangnya? Di mana dia tinggal? Itulah dia orang. Sehingga punya rumah ada identitas di dalam agama kita. Maka untuk mendapatkan sebuah rumah, tempat tinggal yang jelas, habis usaha adalah kontrakan. Tapi harus tempat tinggal yang jelas. Di situlah kita hidup, di situ kita makan, di situ kita membina keluarga, dan di situ kita melaksanakan segala-galanya di rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ladang yang jelas. Apa yang dimaksud dengan ladang yang jelas? Agama memerintahkan kepada kita agar kita memiliki mata pencaharian yang jelas. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam suatu sabdanya, "Akhsha ma khashitu ala ummati al-kasal." Yang sangat aku takuti dan aku khawatiri di tengah-tengah kehidupanku adalah apabila berjangkit di kalangan umatku penyakit pemalas. Tidak perlu mata pencarian muluk-muluk, tapi ada walaupun titik, tapi terus-menerus. Kaum muslimin, antara punya rumah dan dengan punya mata pencarian, itu adalah separuh kehidupan. Kita akan bebok berjalan di dunia ini, mata kita tidak akan bisa terang melihat, telinga kita tidak akan bisa terang mendengar apabila tidak punya rumah, apalagi tidak punya mata pencaharian. Apabila kita sudah punya rumah yang jelas, disitulah keturunan dan anak-anak kita, dan kita punya mata pencaharian yang bisa diharapkan di tengah-tengah kehidupan, maka separuh ketenangan dan kenyamanan sudah kita peroleh. Bagaimana caranya? Hindari sifat malas. Pertama ada rumah, yang kedua ada ladang, dan yang ketiga adalah ada masjid. Setelah kita berada di ladang, kita berada di rumah, jangan lupa ada satu tempat lagi yang harus kita turut, yang harus kita pergi ke tempat itu, namanya masjid. Kenapa? Karena kita adalah abid. Kita adalah hamba Allah. Abid memiliki akar kata yang dekat dengan ibadah, sehingga seorang abid harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kesempurnaan seorang muslim itu adalah dia berada di rumah, dia berada di ladang, dan dia berada di masjid dalam 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan.
ketiga tempat ini dia injakkan kakinya di tempat itu. Tidak boleh kita hanya rumah, ladang, tidak pernah ke masjid. Dan tidak boleh juga ladang, masjid tidak punya rumah. Tapi ketiga-tiganya kita jamak. Kalau kita tidak berada di rumah, pasti di ladang. Tidak ada rumah, tidak di ladang, adalah di masjid. Hari ini kita tengah berada di masjid, berarti sedang tidak di rumah dan sedang tidak di ladang. Setelah acara kita selesai, sholat Jumat kita selesai, kita akan kembali. Mungkin ke rumah, mungkin ke ladang. Yang jelas dalam 24 jam, ketiga tempat ini jangan sampai tidak pernah kita ikuti, tidak pernah kita turut di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya kaum muslimin dan bapak-bapak yang terhormat, janganlah dianggap enteng kalau kita tidak pernah ke masjid. Sama halnya dengan kita jangan menganggap enteng tidak pernah ke ladang, tidak punya mata pencaharian. Dan jangan pula dianggap enteng kita sudah punya masjid, kita sudah punya mata pencaharian, tapi tidak jelas di mana kita tinggal. Maka ketiga-tiganya ini perlu kita turun. Rasul Muhammad SAW memberikan isyarat kepada kita. Apabila kalian sudah mengikuti ketiga tempat ini, maka ketiga tempat ini akan saling mempengaruhi. Orang yang terus berada di masjid, sering berada di masjid, maka roh masjid akan mengalir di rumahnya. Apakah roh masjid? Roh masjid adalah kedamaian, roh masjid adalah kenyamanan, roh masjid adalah penuh dengan zikir, penuh dengan majelis taklim, penuh dengan ukhuwah, penuh dengan ikram, maka itu akan mengalir di rumah. Sedangkan rumah yang tidak pernah dialir oleh roh masjid, rumah itu akan menjadi gersang. Yang ada hanya pertengkaran, percekcokan, perkelahian. Oleh karena itu, tentu yang kita inginkan adalah bagaimana di rumah kita mengalir roh masjid. Orang yang terus ke masjid, maka fil ma'isyah, di tempat dia bekerja juga akan mengalir roh masjid. Mungkin dia tempat bekerja adalah berniaga atau berjual beli atau menjadi seorang saudagar, maka kejujuran, ketentraman, teguh yang bagus di tengah-tengah dia berjual beli itu akan tertera. Kalau dia tidak pernah ke masjid, maka kebohongan dan tipuan, horor di dalam jual beli tipuan akan mengalir di tengah-tengah kehidupannya. Dan juga apabila dia bekerja di kantor ataupun di mana saja di tempat bekerjanya, kalau dia ke masjid akan mengalir roh masjid itu di tempat kerjanya, dan juga akan mengalir roh masjid itu di rumahnya. Apabila ketiga ini sudah kita penuhi, maka hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, insya Allah akan kita peroleh. Kaum muslimin, kita tidak perlu menanya dan tidak usah menanya ke orang lain, tapi tanya diri sendiri. Kenapa kok saya rasanya belum mendapatkan hasanah di rumah tangga saya? Kenapa saya kok mendapatkan rumah tangga saya adalah broken home? Mungkin ketiga syarat ini belum dijalankan. Oleh karena itu Masjid Nurul Ihsan yang baru saja kita resmikan ini, fungsi kelas sebagai suatu rangkaian kehidupan kita. Kita isi, kita penuhi, kita semarakkan di dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hasanah dunia dan hasanah di akhirat. Itulah yang dituturkan oleh Islam semenjak dari dulu sampai hari ini.